Shalom, selamat pagi Oma dan Opa, PKLU, GPIB dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali pada acara saya dan PKLU membaca Alkitab. Perkenalkan, saya Yan Firman, Ketua PKLU Gereja Petra Bogor. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita dengarkan pujian kepada Tuhan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, puji dan syukur atas kasih setia-Mu yang tak pernah berhenti. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati kami, PKLU membaca Alkitab pagi ini. Bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus bekerja dalam diri kami. Serta kami mohon ampun atas kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Lama, kitab Ester 9 ayat 20 sampai 23. Penetapan Hari Raya Purim. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya mereka tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, untuk antar mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai, melakukannya, dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Oma dan Opa, kekasih Tuhan, renungan pagi ini berjudul Kita Ditetapkan untuk Bersyukur. Di masa perjuangan bangsa Indonesia, ada seorang tokoh pejuang perempuan dari Jawa Barat yang bernama Dewi Sartika. Ia seorang aktivis yang bergerak di bidang pendidikan. Sekalipun hidup di masa sulit, namun Dewi memperjuangkan pentingnya pendidikan dan kesetaraan bagi kaum perempuan. Baginya, perempuan mesti dibekali dengan berbagai kemampuan praktis, serta berperan bagi kemajuan bangsa. Semangat perjuangannya menjadi sebuah catatan hidup bahwa kesetaraan dan kesejahteraan bersama sangatlah layak untuk diperjuangkan. Pada akhirnya, ia juga menjadi inspirasi positif bagi banyak perempuan di Indonesia.
Sejarah perjuangan Mordekai dan Esther dalam melawan niat jahat Haman yang hendak membinasakan bangsa Yahudi merupakan sebuah kisah mengenai kuasa Tuhan yang tidak terbantahkan. Selanjutnya ditetapkanlah hari perayaan Purim sebagai peringatan untuk bersyukur atas kuasa Tuhan. Demikianlah sukacita mereka bukan semata-mata karena keselamatan yang telah diperoleh, melainkan juga bagaimana Tuhan menjadikan mereka berkat bagi orang lain. Dalam kehidupan sebagai orang percaya, kita diarahkan untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Kesempatan hidup, keluarga, pekerjaan, dan usaha, serta persekutuan umat Tuhan merupakan beberapa hal yang patut kita syukuri. Saat ini, dengan berkaca pada kisah di atas, marilah kita menetapkan hati untuk selalu bersyukur kepada Dia, Sang Sumber Hidup. Marilah juga menyadari bahwa kita diciptakan untuk memuliakan nama-Nya. Selain itu, marilah menginsyafai bahwa setiap hari adalah momentum untuk selalu mensyukuri segala berkat Tuhan atas hidup kita. Dengan demikian, syukur yang kita angkat kepadanya dan ibadah yang kita laksanakan dapat menjadi sesuatu yang berarti sesama dan lingkungan di sekitar kita. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan berkati. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita dengarkan pujian kepada Tuhan. Sanak saudara dan teman, Kau beri kepadaku berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Oma dan Opa, sebelum kita mengakhiri acara pagi ini dan melanjutkan kegiatan kita selanjutnya, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman yang kami baca dan renungan pagi ini. Biarlah apa yang kami baca dan dengar akan menjadi kekuatan iman dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan kami boleh melakukan itu hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya juga Tuhan menopang, melindungi kami pribadi lepas pribadi, serta menyertai kami dalam melakukan hidup kami bersama anak dan cucu kami. Kami berdoa khususnya untuk pimpinan PKLU dari tingkat sinode sampai tingkat jemaat, biarlah mereka boleh berkarya hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Juga kami berdoa untuk Oma dan Opa yang dalam kelemahan tubuh atau sakit atau duka cita, Tuhan sembuhkan mereka, hiburkan mereka, sehingga boleh mereka menikmati hari lepas hari. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk pimpinan negara kami, serta jajarannya. Berilah mereka juga hikmat dan bijaksana dalam rangka menjalankan tugas-tugas mereka, sehingga mereka boleh melakukan itu dengan
seturut kehendak. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, anak cucu kami. Kiranya Tuhan menyertai kami semua, sehingga kami boleh menikmati hari-hari kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa yang kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Oma dan Opa, selamat memulai kegiatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. PKLU tetap semangat. Pelayanan segar dan hijau.